Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak Ayo di channel Petani Alam Desaku. Ya, untuk di sore hari ini Bapak Ayo seperti biasanya untuk memenuhi kebutuhan menu makan di sore hari ini. Untuk sore hari ini Bapak Ayo berencana untuk menu makan itu adalah satu, yaitu memasak tulang ikan asin jambal roti gitu ya. Karena untuk tulang makanan menu makan tulang dari jambal roti ini dipadukan nanti Bapak Oyo dengan tumis kangkung. Bapak Oyo tinggal mencari kangkung sama mungkin bahan-bahan sayuran lainnya seperti itu, terutama untuk para bumbunya kayak kunyit, kemudian serai, lengkuas, lajak gitu ya. Kalau di kampung itu yang belum ada, nanti Bapak Oyo mau cari di lingkungan tempat sawah Bapak Oyo. Oke, untuk kita berproses, mari kita eksekusi saja gitu ya. Itu, dan karena ini cuacanya agak panas, Bapak Oyo siapkan tiung cetok. Kalau di daerah sini, daerah Bapak Oyo itu ada tiung cetok. Walaupun sudah seperti ini, karena memang ini yang sudah dipakai biasa untuk ke kebun atau ke sawah ya. Yang adanya hanya ini ya. Oke, kita let's go.
Aduh, bisa. Jadi bantuan ini ya, bantuan pemilihan kan. Itu kangkung, sayuran kangkungnya nanti kita terlebih dahulu untuk masak tulang dari ikan asin dan roti ya. Tapi ini sebelumnya untuk diketahui oleh sahabat-sahabat Bapak Oyo yang mau belajar ala kadar memasak ala Bapak Oyo yang sederhana, ini ikan asin yang tulangnya ini ya, tulangnya ini tulang bukan, tapi masih ada dagingnya gitu. Bisa dipesan di online, bisa juga kalau daerah pantai mungkin di pasar-pasar ikan banyak gitu ya gitu. Kalau mau dagingnya lebih bagus lagi karena ini mungkin agak lumayan cukup mahal itu harganya yang menurut Bapak Oyo, makanya tulangnya juga itu sebetulnya bisa masih harganya cukup tinggi gitu ya. Nah ini untuk asin ini harusnya direndam dulu sekitar 5-10 menit, maksudnya supaya jangan terlalu asin. Nanti rendamannya kita buang saja. Ini sudah kurang lebih 10 menit direndam, kita buang saja dulu. Kita tuliskan lagi, kita siapkan untuk bahan-bahannya. Nah ini kurang lebih 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian ini ada serai, ini ada jangan lupa asam jawa, dan ini untuk cabai keritingnya secukupnya tergantung selera, tapi kalau bisa jangan ada kurang lebih, kalau seandainya ukurannya ini hampir setengah kilo ini ya, setengah kilo kira-kira. Untuk gulanya kita 3 sendok saja dulu ya. Kalau untuk garam nggak usah pakai garam karena itu asin ya, jelas asin ya, makanya kalau untuk masak asin tidak usah pakai garam gitu. Serainya ini bisa diiris-iris tergantung selera, bisa juga digeprek gitu ya, bisa digeprek pakai mutu boleh gitu. Kalau misalnya kalau mau diiris-iris boleh, kita untuk mempermudah diiris aja nggak apa-apa. Tuangkan secukupnya untuk minyaknya, kurang lebih seperti itu. Dan juga ini ada air, siapkan saja air bersih ya, air sama kunyitnya ya, sama kunyitnya yang sudah dicuci tadi. Ini yang sudah agak tua nih, tapi warnanya enggak begitu kuning, lebih sedikit. Ini sudah panas,
Yang digoreng terlebih dahulu adalah bawang merahnya. Bawang merah sudah wangi, lalu kita masukkan juga serai sampai wangi. Untuk asam jawanya dengan ini nanti ketika kita sudah dikasih air. Kalau sudah tercium wangi seperti ini, berarti tandanya bawang putih, bawang merah, termasuk serai juga sudah matang. Kita tuangkan air, jangan terlalu jauh, dekat saja. Seperti itu. Yang tadi 3 sendok gula pasir. Boleh gula pasir, yang lebih enaknya gula merah seperti ini. 3 sendok saja untuk ukuran sekitar 1 kilo ikannya. Kemudian boleh baru dimasukkan asam jawa, termasuk cabainya juga. Dan terakhir ini tadi lupa sebetulnya kunyit juga itu bisa sih, itu mau digoreng dulu mau enggak juga nggak apa-apa, yang penting untuk menghilangkan terlalu kental rasa dari ikannya itu. Kunyit secukupnya saja supaya menghilangkan amis daripada ikan asin. Sebetulnya aroma ikan asin itu khas ya sebetulnya. Tapi kalau untuk bumbunya hanya gula pasir sama ini saja sebetulnya penyedap rasa ini. Ini seujung sendok aja, terlalu banyak. Penyedap rasa. Kemudian kalau memang senang nantinya dikasih kecap, nanti setelah agak matang gitu. Jangan dikasih kecap lebih abal, di akhir saja kecap. Sudah kelihatan mendidih ya, terus baunya wanginya juga sudah mulai tercium. Baru kita masukkan. Hati-hati masukinnya, jangan sampai airnya itu muncrat ke atas, takut kena tangan ya. Pokoknya pegang saja. Nanti untuk airnya, kalau ini sekiranya sudah matang baru bisa ditambah lagi airnya, supaya lebih meyakinkan bahwa itu sudah matang. Selanjutnya jahe. Ini jahenya tadi kebetulan nggak ngambil ya, jadi kalau ambil dulu nanti kelamaan ini nggak apa-apa, harusnya lebih banyak lagi jahe ya. Harusnya lebih banyak lagi. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita mau ini matang, supaya cepat matang, kita tutup ya, tutup biar cepat matang. Kecilkan saja apinya. Nah, sambil menunggu ini matang, kita siapkan yaitu masakan yang kedua, tumis kangkung ya. Sebenarnya bumbunya sudah ada, tinggal kita lanjutkan saja. Ini bahan-bahannya sederhana saja. Ini kunyitnya bukan masuk ya. Ya, ini ada, jangan lupa terasi, yang suka senang terasi, aroma terasi. Kalau yang nggak senang jangan. Nah, ini kan lebih baik pakai kecap saja. Ini kurang lebih kalau disatukan ini kurang lebih 2 siung, ini kecil-kecil, 2 siung bawang putih. Kalau ini disatukan ini 3 siung kurang lebih atau 4 siung ya, tergantung kesukaan. Ada juga cabai itu kalau Bapak Yo jarang diulek gitu ya, nanti biar dimasukin saja. Kalau misalnya ada yang nggak senang pedas gitu, jadi tinggal aman gitu. Nah, sama juga yang telur ya. Nah, ini ada juga perbandingan untuk sebanyak ini, kurang lebih ini berapa ya, setengah kilo lah kurang lebih, kalau ditimbang setengah kilo. Untuk itu perbandingannya kita ini gula pasirnya 2 sendok, ini 1 sendok, dan nanti untuk penyedap rasanya nanti ada di sana tempat pemasakan. Oke, prosesnya seperti ini. Kita garam diulek ya. Kemudian kita dahulukan bawang merah yang diulek.
membuat sambal gitu ya. Saja seperti ini. Kalau untuk gulanya nanti kita taruhnya ditumis. Nah, sudah mulai wangi, harum ya. Kita tuangkan secukupnya untuk menggoreng apa namanya bumbunya. Ada penyedap rasa di sini. Nanti juga itu akan dikasih walaupun sudah dikasih terasi, kalau Bapak sebenarnya kasih kecap lagi. Kelihatannya sudah panas apa namanya minyaknya. Kita masukin tuangkan saja. Biar tunggu sampai matang dulu. Kalau sudah tercium wanginya, itu mulai pertama sudah mulai matang. Kita bersihkan, ya apa nanti cucian ini kita masukin lagi. Kita masukkan gulanya yang tadi kurang 2 sendok makan. Tergantung selera, kalau senang manis boleh ditambah, karena kita tipsnya kalau masak bumbunya itu kayak seperti garam, gula, terutama garam. Kalau kebanyakan garam udah gak bakalan enak dimakan. Kalau gula masih mending, kalau kebanyakan gula bisa ditambah garam. Tapi kalau kebanyakan garam ditambah gula pun nantinya gak karuan rasanya. Makanya sedikit saja dulu, untuk garam sedikit saja dulu pertama. Nanti kita udah dicicipin kurang boleh tambah. Ini sudah masuk. Kemudian ini penyedap rasa, jangan lupa. Ini Bapak Oyo biasa setengah, bukan seujung sendok makan ya, sedikit makan saja. Kalau ini sudah matang, baru telurnya dimasukkan. Ini untuk nambah apa namanya rasa gurih ya, untuk si telur. Ini jangan lupa dihancurkan ya, seperti ini. Coba saja nanti masukkan ya. Cabenya jangan diiris-iris. Kalau misalkan terlalu kental, kita boleh ditambah sedikit airnya. Jangan terlalu kental. Kalau sudah seperti ini, boleh misalkan mau dicicipi dulu bumbunya, boleh juga nanti setelah apa namanya itu dimasukin. Karena terlalu kecil, maka kita masuknya sedikit-sedikit saja. Bagusnya untuk masak kangkung itu jangan terlalu lama ya, nanti teksturnya lembek. Sebaiknya ini kita masukinnya sebagian ya, masuk semuanya. Ini katelnya terlalu kecil, harusnya ukuran yang kalau bisa lebih beratnya setengah kilo. Untuk ukuran kangkung ukurannya besar harusnya. Tapi kalau bisa udah matang nanti dia apa namanya bisa masuk. Tapi sebaiknya untuk masak kangkung itu jangan terlalu lama sebenarnya, biar teksturnya agak renyah-renyah. Sepertinya sudah
terasi dan kita rasa. Airnya juga sudah ada tuh. Ini sudah matang sama kita. Nah ini sudah mulai. Kalau yang ini kita masukkan, sudah beres. Ini sudah kelihatan masih segar. Ada buih-buih dari telurnya ada. Ya. Kalau yang bisa senang dengan apa namanya dengan cabenya nanti boleh diambil. Bagi yang enggak senang kuat dengan cabai itu boleh dimakan. Goreng bawang merah. Ikan asinnya apa namanya udah matang, kita siapkan goreng bawang ya. Nanti ditaburi bawang goreng setelah matang dimasukin ke piring ataupun ke tempat menyimpan. Ini masih banyak airnya, ini kurang lebih udah 15 menit, kita kasih 20 menit sudah cukup. Kayaknya udah matang. Kalau misalkan yang maksudnya sekitar 30 menitan lah kita makan itu matang. Kemudian bumbunya juga merata, itu kurang lebih 30 menit. Kalau misalkan dalam menyapu waktu 30 menit, ini airnya habis ya, nanti ditambah lagi. Bagi yang senang pakai kecap, misalkan senang kecap boleh. Kalau misalkan pakai kecap usahakan gulanya jangan terlalu manis, nanti karena kecap juga mengandung manis, sedikit saja supaya memang kelihatan agak kelihatan apa menarik gitu ya. Karena kalau seperti itu kelihatan agak putih-putihan, sedikit saja kelihatan nanti mulai agak kekuningan, agak bukan kekuningan ya, kehitam-hitaman. Bahkan kalau tadi kelihatan putih saja, setelah dikasih kecap dan ini sudah jangan terlalu banyak air, ini sudah. Kita coba cicipin ya, cicipin airnya bagaimana rasanya. Bismillah. Sudah cukup. Kita masukin telur ini jangan semuanya, secukupnya saja nanti untuk makan keluarga ya. Karena ini sudah hampir masuk ke maghrib ya. Kita masukin cabenya. Ini kita tuangkan goreng bawang. Nah, goreng bawang biar nambah rasa. Termasuk juga di apa namanya di tumis kangkung kita masukkan ya. Oke sahabat-sahabat Abah, proses masak dua jenis masakan sekaligus bisa dikerjakan secara singkat, sederhana. Jadi bagi ini banyak, kalau misalnya ada wangi-wangi kayak gini, kayak ikan asin, kayak sambal, memang suka ada lalat gitu ya, sebetulnya pakai obat nyamuk harusnya. Ini seperti itu, jadi mengundang aroma gitu. Ini adalah ikan asin, tulang ikan asin jamar roti. Nah untuk ini sebetulnya kalau memang sahabat-sahabat senang dengan tomat, boleh ditambahkan tomat ini sebetulnya. Kalau Bapak lihat tadi lupa nggak dilihatkan pakai asam jawa, jadi supaya rasanya itu resap gitu. Kalau tomat nggak terlalu meresap gitu ke bumbu itu. Jadi Bapak lihat tadi menggunakan asam jawa sedikit tadi dari sedikit. Nah ini ya, jadi mudah-mudahan walaupun hanya sederhana, sahabat-sahabat Pak Oyot jadi tidak mengandalkan ke istri saja gitu ya. Itu aja intinya,
kita harus bisa walaupun tanpa ada seorang istri di sisi kita, ketika misalnya sedang berpergian kita sudah siap untuk masak di rumah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita makan dulu. Semuanya pada makan, ayo sama Bapak Oyo. Mudah-mudahan ini diberikan kenikmatan, berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, makan dulu. Tambah lagi. Untuk informasi sahabat-sahabat, saya punya ini kalau ditambah lagi dengan pete luar biasa. Karena Bapak Oyo tidak pete, yang kapal saya seadanya aja. Kalau tidak ada pete, itu pete selong. Atau kalau di sini mah lantoro atau pete Cina. Itu aromanya makin enak. Walaupun hanya dengan kangkung, kalau dimasaknya ikhlas, karena Mama Oyo nambah udah 1 kali tuh, tinggal nambah lagi Mama Oyo. Sengaja Mama Oyo hanya mantau saja katanya. Kalau misalkan nggak enak, nanti dia yang masih tahu lagi. Alhamdulillah ini enak. Sayang, dikit lagi. Nasinya, aduh, lumayan. Jadi tanyanya nikmat, enak banyak aja, enak. Gak dicawat itu. Alhamdulillah. Hanya ini tadi salah sawat muat Bapak Oyo. Kalau mau ini lagi sebetulnya kasih pete, dijamin ini enak. Teh ketika udah hampir matang, masukin pete. Kalau enggak, itu selong, itu Cina, itu lebih enak lagi, mantap. Itu saja mungkin untuk pertemuan dengan Bapak Oyo, berbagi dengan Bapak Oyo, walaupun ini masakan sederhana, kalau kita bersyukur insya Allah nikmat, ya insya Allah. Itu saya mungkin yang bisa Bapak Oyo sampaikan. Ya terlebih lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan di video yang akan datang. Mudah-mudahan selalu eksis di channel Bapak Oyo, yaitu di Dani Alam Desaku. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.